Kalau ngomongin soal kuliner legendaris, setiap kota pasti punya andalannya tersendiri. Nah, salah satu contoh yang menarik adalah nasi TO Ben Hill. Usaha ini sudah ada sejak tahun 1996 dan dikenal dengan cita rasa khas yang tetap dipertahankannya hingga sekarang. Di tengah banyaknya makanan modern dan persaingan yang semakin ketat, usaha ini masih berdiri dan punya tempat tersendiri di hati pelanggan. Namun realitanya, tidak semua generasi masih menjadikan makanan lokal sebagai pilihan utama. Perubahan selera dan tren membuat minat terhadap kuliner tradisional perlahan menurun. Kenalin sama rahasia TO Ben Hill yang masih berdiri sampai sekarang. Yuk kita langsung ngobrol sama penjualnya. Karena orang tua ya, dulu orang tua kan kerja di Jakarta di sekitaran daerah Ben Hill, ikut seminar di Asia Plaza-nya, dikasih tahu kalau misalkan mau brandnya buka brand, coba pakai nama lain selain nama orang gitu. Kalau orang kan gampang ditiru. Kalau misalkan nama brand, kalau sekarang nasi TO Ben Hill kan jarang. Sekarang kan nasi TO banyak namanya juga, makanya dikasih namanya nasi TO Ben Hill. Sekitar tahun 1996 membuka nasi TO. Soalnya kan di daerah sini belum ada, kebetulan deket lagi sama kampus itu, makanya nyobain usaha warung nasi. Dari sambalnya sama dari oncom. Kalau misalkan dari sambal di sini pakainya nasi sambal tomat sama sambal rawit. Kalau sambal rawit kan orang lain juga bisa lah ya. Cuman kalau misalkan sambal tomat, kadang yang membedakannya itu sambal tomat. Terus kalau misalkan dari oncom kita nggak beli di pasar, kita pesen langsung ke pembuatnya. Kalau yang saya tangkap sih, kalau misalkan dari rasa ya, kalau misalkan awalnya misalkan 1 kilo, cobalah ke depannya kalau misalkan lagi rame jangan dikurangin. Soalnya kan kebanyakan ya yang saya tangkap, kebanyakan kalau misalkan udah rame kadang rasanya jadi beda dari awalnya gitu. Kalau bisa mah ya tetapkan rasanya aja lah gitu. Dari yang awalnya gimana, kan pertama enak gitu, kesininya makin rame kadang beda lagi rasanya. Itu kan yang buat kadang jadi kurang peminatnya lagi. Nasi TO bukan cuma soal rasa, tetapi juga tentang bagaimana identitas lokal tetap terjaga di era perubahan zaman. Di saat banyak makanan mulai mengikuti tren, justru tempat ini mempertahankan ciri khasnya dari rasa, cara penyajian, hingga nilai yang dibawanya. Karena di balik setiap hidangan ada bagian dari budaya yang ingin tetap hidup dan tidak tergantikan. Dari sini kita bisa lihat bertahan di dunia usaha bukan suatu hal yang mudah, tetapi dengan kerja keras dan konsistensi, usaha sederhana pun bisa terus berkembang. Namun di tengah perubahan selera masyarakat, mempertahankan saja tidak cukup. Perlu ada cara agar makanan lokal seperti ini bisa kembali dilirik, terutama oleh generasi muda. Salah satunya melalui branding, bagaimana memperkenalkan kembali sebuah produk, bukan hanya produknya, tetapi juga identitas dan cerita di baliknya. Karena ketika orang sudah mulai mengenal, memahami dan merasa dekat, disitulah minat bisa tumbuh kembali. Jadi, nasi TO bukan hanya sekedar makanan, tetapi identitas dari kita sendiri. Di tengah menurunnya minat terhadap makanan lokal, kisah ini bisa menjadi inspirasi kita bahwa yang hilang itu bukan makanannya, tetapi perhatian kita terhadap makanan lokal. Mari mulai dari hal sederhana, mencoba menghargai dan bangga pada makanan lokal kita sendiri. Karena menjaga makanan lokal berarti menjaga identitas kita.